terkontaminasi tidak terkontaminasi oleh bakteri tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri di luar angkasa. Jadi 37.1 mulai dipakai, 75 dipakai untuk seluruh hotel-hotel di Amerika, mulai diperkenalkan pada rakyat-rakyat di Amerika. What does HACCP involve? Pertama, dia untuk mengidentify potential hazard that can cause a foodborne illness. Kalau ada foodborne illness adalah foodborne ini adalah makanan-makanan yang terkontaminasi atau makanan-makanan yang sudah terkontaminasi. Terus yang kedua ada intensifying way, bagaimana cara mengontrol atau to eliminate, ya, to mengurangi hazard ini sebelum terjadi, ya, this hazard before they happen. Jadi itu menjaga ways to control atau mengurangi bahaya-bahaya itu sebelum terjadi. Terus yang ketiga adalah implemented control, mengimplementasi kontrol tadi, ya, supaya makan makanan tidak terkontaminasi. Dan yang terakhir adalah cek to make sure that the control is working. Jadi apa yang mereka kerjakan dicek, ya, supaya control is working. Kedua, ini saya nggak bisa pindahin, Bu. Kelemahan dari SECP. Ya, kelemahan dari hazard analysis critical control point, ya, ini SCP selalu diupdate terus, ya, ya, tapi masih terdapat kelemahan-kelemahan. Kelemahannya jika diterapkan secara tidak benar. Ya. Yang kedua, HACCP selalu menuntut food safety, jadi selalu dia menuntut keamanan makanan. Dan yang ketiga adalah bila dilaksanakan oleh satu orang atau kelompok kecil. Dan yang keempat, kelemahannya adalah lingkungan SACCP dianggap terlalu sempit, ya. Jadi hanya terfokus pada keamanan makanan dan hanya pada untuk pangan. Ya. Itu kelemahan-kelemahan dari SACCP. Ya, ini ada yang hilang. Yang saya share kelihatan ya Pak Fajar, Pak Raihan, Pak Haris? Ya, saya kelihatan sekali. Kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Kelihatan ya, baik. Di sini ada yang hilang kayaknya, Bu. Oke, kita lanjutkan aja kelemahan SCP. Terus di sini adalah perjalanan makanan itu tidak ada, Bu. Pak Hari bisa lihat di share screen saya saja, Pak. Ada unsafe Ya, of food yang saya share di Zoom ini. Kelihatan kan ya? jelas sekali ya, Bu. Ya.
Pak Hari mau ke yang mana? Biar saya cari. Types of storage. Bukan. Kemana? Di atasnya sebenarnya ada satu lagi. Satu lagi ini kelemahan HTTP receiving. Terus ada receiving continue. Ada Iya, types dua. of storage. Ya, Dry food oke. storage. Yang mana? Yes, ya. Yang ini buku, yang receiving, Receiving. Oke. receiving, Iya, Pak. receiving ya. Selagi ya. Yes. Jadi sebelum ini sudah Ini ya. receiving. Jadi Receiving pada and waktu ya, pada waktu kita harus akan menerima barang dari supplier atau dari pasar, kita selalu mencek barang-barang yang datang itu harus dalam keadaan baik atau sesuai dengan orderan kita. Yang kedua, kita harus cek the food container, the container makan tadi, untuk apabila ada yang bocor, ada yang puncture, ada dents, atau ada other sign of damage. Jadi ada kelihatan damage, berarti kita tidak boleh dia diterima. Terus kita harus evaluate, ya, melihat uh, dari food proper color. Dari makanan-makanan itu colornya bagaimana? Dia misalnya daun-daunnya sayur-sayur sudah layu atau sudah berubah warna, ya, jadi kita bisa tidak boleh kita menerima barang-barang yang seperti itu. Kedua, dari baunya. Baunya juga kita tidak bisa ada odorsnya. Lain kali ada barang-barang seperti daging atau ikan yang sudah busuk, ya, dari itu kita bisa mencium baunya sudah nggak enak. Jadi odornya kita harus menjaga supaya tidak kita terima barang-barang itu atau kita receiving. Texture kelihatannya, teksturnya kelihatan spoiled, sudah kelihatan rusak atau damage packaging. Ya, di sini kita juga harus melihat yang seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah reject canned goods. Ya, makanan-makanan kaleng yang sudah tidak baik, seperti ada bulb, dia menggemung, membengkak, atau swollen end, ya, pada ujung terakhir atau ujung atasnya sudah swollen, sudah membengkak. Ada di sini denting, ya, berlobang, ada yang leaking, pinholes, jadi leaking sangat kecil, ya, ada yang mengandung karat, di buka kali-kalinya mengandung karat. Dan yang terakhir adalah missing labels, labelnya sudah hilang. Jadi dalam satu box itu ada misalnya 12 kaleng makanan, nah ada satu atau dua yang missingnya nggak ada, yang missingnya harus kita kembalikan. Ya, karena itu ditakutkan labelnya itu yang ada di kaleng itu bukan label yang kita inginkan. Receiving continue, Bu. Receiving continuous, ya. Refrigerate, ya, kalau kita menerima barang-barang yang potential hazardous food, ya, langsung kita masukkan dalam kulkas atau refrigerator yang suhunya 5 derajat Celcius atau pada waktu kita receive itu di bawah 5 derajat Celcius. Terus makanan yang labeled, ya, dan dikirimkan dalam keadaan frozen, ya, harus disimpan, ya, harus satu diterima dalam keadaan frozen. Jadi kalau dia yang ini makanan frozen, misalnya daging harus frozen, kita terima tidak frozen, kita kembalikan. Potentially hazardous food, ya, pada waktu terima harus, ya, melihat dia temperaturnya selalu sama di derajat Celcius atau di below 5 derajat. Tidak boleh berubah-ubah. Shell egg, telur, harus diterima dalam keadaan bersih dan kelihatan sangat fresh. Tidak boleh ada bau,
atau deform. Deform itu dia retak atau sudah pecah. Ya. Yang selanjutnya adalah tidak boleh ada expire date. Jadi expire date harus diperhatikan. Dan kita terima itu dari supplier yang sudah kita kenal. Selanjutnya Bu, type of storage, ya. Type of storage ini macam-macam storage yang selalu kita pakai di hotel atau di kapal pesiar itu ada three type of storage atau 3 area tempat menyimpan barang-barang. Pertama adalah refrigerated storage, ya, atau kita selalu mengatakan kulkas atau di hotel dibilang chiller. Itu adalah untuk menyimpan short term, ya. Jadi untuk menyimpan barang-barang dengan waktu yang singkat. Biasanya di dapur untuk langsung dipakai. Itu adalah perishable food dan potentially hazardous food. Harus disimpan di refrigerator. Perishable food itu adalah barang-barang yang mudah busuk, perishable food. Ya, dan terakhir adalah potentially hazardous food. Jadi hazardous food yang kita terima dari supplier itu harus dimasukkan dalam refrigerator. Terus adalah freezer storage, itu untuk menyimpan dari waktu yang lama, untuk menyimpan barang-barang dalam waktu yang lama. Itu ada freezer. Dan ada dry storage, itu untuk menyimpan barang-barang yang non-perishable, atau kita sebutnya itu adalah groceries food. Itu untuk dry food, misalnya tepung, beras, dan lain-lain. Bawahnya Bu, yang 8. Type of storage, itu ada dry storage, dia harus menyimpan temperaturnya harus 15 derajat Celcius untuk penyimpanan grocery food. Itu terdiri dari beras, makanan dalam kaleng, dan rempah-rempah. Itu dimasukkan dalam dry food storage. Terus refrigerator storage itu untuk menyimpan perishable food dan makanan-makanan yang belum busuk, contohnya thawing food. Kita akan thawing itu atau mencairkan makanan-makanan yang beku. Dairy food, contohnya ada susu dan keju. Fruit and vegetables, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan untuk freezer, untuk menyimpan meat. Meat itu terdiri dari beef, lamb, pork, dan games. Games itu adalah binatang-binatang buruan. Yang selanjutnya adalah poultry, untuk menyimpan chicken, duck, turkey, dan burung juga bisa, dan lain-lain. Fish adalah fish. Sini fish yang kita masuk sini adalah fish di air tawar, dan ada seafood dan crustacea. Untuk menyimpan makan-makanan harus kita perhatikan adalah selalu kita melihat ada first in and first out. Biasanya kita menyimpan FIFO, terus temperatur harus yang benar, proper temperature. Jadi tadi dry store harus 15 derajat Celcius, refrigerator 5 derajat Celcius, dan freezer minus 18 derajat Celcius. Terus mencegah jangan sampai terjadi cross contamination, atau cross contamination adalah kontaminasi silang, dan selalu harus diberi label. Selanjutnya Bu, cara menyimpan food storage, ya, makan-makan kering. Pertama,
dry food store harus disimpan di tempat-tempat yang bersih, ya, dan areanya harus kering. Temperaturnya harus 15 derajat Celcius. Selalu pakai first in, first out. Ya, harus disimpan di atas 6 inci atau 15 cm dari lantai atau dari dinding. Jadi 15 cm dari dinding dan dari lantai. Kenapa harus 15 cm atau 6 inci? Karena mudah untuk dibersihkan. Terakhir adalah check and keep the area clean. Dua, selanjutnya Bu di bawahnya. Pak Hari dan teman-teman, waktunya sudah mau habis. Nanti mungkin Ya, kita bisa masuk ke link Zoom yang sama, karena sebentar ya, lagi pasti akan mati, Pak. ya. Ya, jadi nanti Oke, kalau kita boleh, Pak Agung terima kasih ya sudah join. Pak Agung, Pak Rayhan, Pak Fajar, kalau masih bisa join, nanti bisa join lagi. Takutnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas atau ada kendala-kendala dalam mensubmit tugas, nanti bisa join dalam Zoom lagi ya. Baik, Bu Cindy, ah, terima kasih banyak. Pak nanti Hari, terima kalau kasih. ya, kita kalau bisa itu kita dari bapak-bapak yang tahu itu kan bapak-bapak semua dari satu tempat